Pernah nggak Anda kepikiran buat bunuh seseorang? Kedengarannya mungkin ngeri ya, Heeh. tapi tahu nggak, fantasi semacam itu ternyata cukup umum loh. Oh iya? Iya, studi yang kita bahas hari ini nunjukin mayoritas orang pernah ngalamin. Kita ngomongin angka sekitar 73 sampai 79% pria Wow, tinggi juga. dan 58 sampai 66% wanita. Mereka ngaku pernah punya pikiran begitu. Pikiran aja ya untungnya. Iya, untungnya cuma pikiran. Fantasinya macam-macam, bisa ke orang asing, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga. Agak bikin merinding ya bayanginnya. Tapi, nah ini yang bawa kita ke inti diskusi kita kali ini. Oke, Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau menyelami sisi gelap psikologi manusia. Kenapa sih kita bisa sampai membunuh? pertanyaan besar itu. Banget, kita bakal lihat dari banyak sudut pandang nih. Mulai dari fantasi yang, ya itu tadi, mungkin pernah Anda alami juga. Terus pola-pola pembunuhan, ada nggak kaitannya sama gender, maskulinitas, fenomena pembunuh berantai yang wah selalu bikin heboh itu. Sampai ke dilema etis yang benar-benar menguji moral kita. Menarik, menarik. Sumber utama kita kali ini, bab 2 dari buku Dr. Julia Shaw, Evil, The Science Behind Humanity's Dark Side. Fokusnya memang psikologi di balik hasrat membunuh. Oke, Dr. Shaw ya. Jadi misi kita kali ini adalah membongkar motivasi, pola, dan pertanyaan rumit seputar tindakan paling ekstrim ini. Biar kita bisa lebih paham, bukan cuma soal mereka, para pelaku, tapi juga tentang ya diri kita sendiri dan sifat dasar manusia gitu loh. Setuju sekali. Fantasi membunuh itu atau kalau istilah ilmiahnya homicidal ideation. Homicidal ideation, oke. Iya, itu memang fenomena yang lebih umum dari yang kita bayangkan. Kenapa bisa gitu? Nah, ada penjelasan menarik dari sudut pandang evolusi. Namanya teori adaptasi pembunuhan. Adaptasi pembunuhan? Gimana tuh? Gini, intinya kemampuan kita buat berpikir abstrak, merencanakan, membayangkan skenario, gimana kalau itu kan yang bedain kita dari banyak hewan ya. Iya, betul. Nah, kemampuan itu mungkin juga melahirkan kemampuan buat membayangkan tindakan membunuh. Sebagai salah satu strategi potensial aja. Strategi maksudnya? Bayangkan kayak simulasi di kepala kita. Mikirin skenario terburuk atau gimana cara nyingkirin ancaman atau pesaing. Masuk akal juga ya. Secara historis, mungkin ya, dalam kondisi tertentu, tindakan membunuh itu pernah kasih keuntungan evolusioner. Misalnya buat bela diri, singkirin saingan rebutan sumber daya atau pasangan, atau bahkan dalam konflik antar kelompok. Oke. Tentu aja ini strategi yang resikonya tinggi banget. Tapi, kalau dari kacamata evolusi, kapasitas untuk mikirin hal itu bisa jadi bagian dari perangkat mental kita untuk bertahan hidup dan capai tujuan. Jadi kapasitas mikirin soal bunuh ini bisa dibilang tertanam gitu ya di rancangan psikologis kita. Sebagai kemungkinan aja, bukan berarti bakal dilakuin ya. Tepat, sebagai sebuah opsi dalam simulasi mental kita. Menarik banget nih. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting nih kita samain persepsi soal istilah. Kita kan bakal sering pakai kata homicide ya. Iya betul. Kalau ngaci ke definisi PBB yang dikutip Dr. Shaw, homicide itu pembunuhan tidak sah yang disengaja gitu kan? Benar, disengaja dan tidak sah. Ini beda ya sama murder yang biasanya ada niat jahat terencana atau manslaughter yang lebih ke arah nggak sengaja atau ada faktor peringan lainnya. Iya, ada nuansa hukum di situ yang membedakan. Tapi homicide ini cakupannya lebih luas untuk studi ilmiahnya. Oke, kenapa sih penting banget kita pelajari homicide ini? Kata Dr. Shaw, dampaknya luar biasa kan? Iya, bukan cuma soal nyawa yang hilang, tapi juga efeknya ke masyarakat luas. Rasa takut, trauma. Dan keluarga korban, komunitasnya juga kena imbas ya. Mereka disebut korban sekunder. Betul, dampak riaknya itu besar sekali. Untungnya, data homicide ini katanya relatif lebih akurat dibanding data kejahatan lain. Karena lebih susah disembunyikan kasusnya. Umumnya begitu, angka gelapnya cenderung lebih rendah. Jadi kita punya gambaran yang lumayan jelas tentang skalanya. Dan gambaran globalnya ini, lumayan bikin kaget loh. Laporan PBB 2013 itu nyatat ada sekitar 437.000 kasus homicide. Hampir 1,5 juta jiwa. Ya, di seluruh dunia tahun 2012. Walaupun katanya ada tren turun dari puncaknya di awal 90-an, angkanya tetap aja besar banget. Masih sangat signifikan.
Terus, perbedaan antar wilayahnya juga jauh banget. Misalnya, tingkat homicide di benua Amerika bisa 10 kali lipat lebih tinggi dibanding Eropa atau Asia. Betul sekali. Dan faktor penyebabnya itu kompleks banget. Nggak bisa cuma satu jawaban. Apa aja tuh faktornya? Macam-macam. Ada faktor sosial, ekonomi, kayak tingkat pendapatan negara, budaya, konflik politik, sampai ketersediaan senjata api. Nah, senjata api ini penting ya, terutama di Amerika. Iya, di Amerika Serikat, senjata api terlibat di mayoritas kasus homicide. Di tempat lain, senjata tajam atau metode lain mungkin lebih umum. Satu lagi nih, data demografi yang mencolok banget. Pelaku homicide itu mayoritas, sekitar 95% adalah pria. Iya, itu data yang konsisten. Korban pun mayoritas pria, sekitar 79%. Tapi, ada catatan penting nih kalau korbannya wanita. Gimana itu? Hampir separuh, 47% kasus pembunuhan wanita itu pelakunya pasangan intim atau anggota keluarga. Wah, tinggi sekali. Jauh banget dibanding korban pria yang dibunuh pasangan atau keluarga itu cuma sekitar 6%. Ini ngasih lihat pola kekerasan yang beda banget ya. Data itu memang krusial untuk memahami pola kekerasan berbasis gender. Nah, ngomongin pola, mari kita lihat tipe-tipe pembunuhan berdasarkan fungsinya. Ini bukan kayak profiling di TV ya. Oke, gimana tuh klasifikasinya? Penelitian yang dirangkum Dr. Shaw itu ngidentifikasi beberapa tipe utama. Yang paling umum, ternyata pembunuhan akibat pertengkaran atau argumen. Pertengkaran biasa gitu. Iya, seringkali impulsif. Dipicu hal-hal yang kelihatannya sepele banget. Studi itu nyatet contoh kayak utang beberapa dolar aja. Serius? Utang kecil? Iya, atau rebutan sepeda, masalah anjing peliharaan, bahkan gara-gara kacamata. Ya ampun, sepele banget pemicunya ya. Justru itu intinya. Ini yang disebut kebanalan pembunuhan. Pemicunya situasi sehari-hari yang biasa, tapi kemudian eskalasi. Bedanya apa dong sama kita yang mungkin juga pernah kesel gara-gara hal sepele? Bedanya, pelaku dalam kasus ini bertindak berdasarkan dorongan atau fantasi itu. Mereka melewati batas yang kebanyakan orang tidak lewati. Oke. Tipe lain? Tipe kedua, pembunuhan pas lagi ngelakuin kejahatan berat lain, kayak perampokan atau penculikan. Niat utamanya mungkin bukan bunuh, tapi pembunuhan terjadi buat melancarkan kejahatan atau ilangin saksi. Instrumental ya sifatnya. Betul. Tipe ketiga, kekerasan dalam rumah tangga atau pembunuhan pasangan intim. Ini di mana sakit hati emosional jadi kekerasan fisik fatal. Yang tadi datanya tinggi itu ya untuk korban wanita. Iya, itu masuk kategori ini. Dan terakhir, ada juga pembunuhan karena kecelakaan. Khususnya nyetir sambil mabuk atau pakai narkoba. Walaupun niat bunuhnya nggak ada, secara hukum tetap masuk pembunuhan tidak sah. Jadi banyak yang nggak kayak di film-film ya, yang direncanain rapi gitu. Justru itu, kebanalan ini, fakta bahwa banyak pembunuhan akarnya dari situasi biasa atau kecelakaan, itu benar-benar nantang pandangan kita soal siapa sih pembunuh itu? Apa mereka selalu monster yang beda dari kita? Pertanyaan yang dalam banget itu. Nah, balik lagi ke data dominasi pria tadi. Ini kan sering bikin orang nanya soal peran maskulinitas. Ada kaitannya nggak sih sama konsep maskulinitas toksik yang lagi sering dibahas? Atau ini lebih ke biologis, hormon testosteron gitu? Kan suka denger roid rage itu. Nah, ini bagian yang sering disalahpahami atau disederhanakan. Hubungan testosteron sama agresi itu ternyata jauh lebih rumit dari sekedar T tinggi sama dengan agresif. Gimana tuh rumitnya? Riset modern nunjukin hubungannya dua arah. Jadi perilaku kompetitif misalnya malah bisa ningkatin kadar testosteron. Oh, jadi bukan cuma testosteron yang memicu perilaku, tapi perilaku juga bisa memicu testosteron. Tepat, dan peningkatan testosteron inilah yang kemudian berkorelasi sama kecenderungan agresi berkelanjutan dalam konteks kompetisi itu. Oke. Jadi testosteron nggak cuma memicu, tapi juga merespon situasi. Plus kadar testosteron juga berkaitan sama kesuksesan dalam berbagai kompetisi loh, nggak cuma agresi kriminal, di olahraga misalnya. Menarik. Terus kaitannya sama pria lebih banyak jadi pelaku. Ini sejalan sama temuan peneliti kayak John Archer, dia nunjukin kalau pria memang cenderung lebih sering pakai agresi fisik langsung. Itu kan strategi yang berbiaya tinggi atau berisiko ya. Iya sih. Tapi ini mungkin bukan karena pria secara inheren lebih marah. Tapi karena, dari sudut pandang evolusi dan sosial, mereka mungkin lebih terdorong ambil risiko dalam kompetisi. Jadi ada kaitannya, tapi kompleks banget ya. Nggak bisa langsung salahin hormon atau maskulinitas gitu aja. Betul, sangat dipengaruhi konteks dan bukan hubungan sebab akibat sederhana.
jauh lebih bernuansa. Oke, paham. Nah, dari pola umum tadi, kita geser yuk ke fenomena yang, wah ini selalu bikin penasaran sekaligus ngeri, pembunuh berantai. Iya, serial killer. Ini kan mungkin cuma sebagian kecil ya dari total homicide, tapi dampaknya ke imajinasi publik itu luar biasa. Kita ambil contoh Jeffrey Dahmer deh, yang kasusnya dibahas juga di buku ini. Kasus yang sangat terkenal itu ya? Detailnya kan mengerikan banget. Penemuan bagian tubuh, terus pengakuan motifnya itu loh, katanya karena kesepian ekstrim, pengen kontrol total, sampai pengen nyimpen korban biar nggak ditinggalin. Sangat mengganggu motifnya. Tapi yang juga menarik, gimana budaya kita ngerespons ini. Ada sosiolog bilang, cara media memberitakan kasus kayak gini dengan sensasionalisme, itu seolah bisa memupuk fenomena ini. Bahkan bikin pelakunya jadi kayak, selebriti kelam gitu. Fenomena selebritas kriminal ya? Iya, apa sih penjelasan dibalik daya tarik yang mengerikan ini? Kenapa orang bisa tertarik? Ini nyambung ke fenomena yang disebut murderabilia. Murderabilia? Apa tuh? Ketertarikan atau bahkan ada pasarnya loh buat barang-barang yang dibikin atau dimiliki pembunuh terkenal. Misalnya lukisan badutnya John Wayne Gacy. Oh ya, pernah denger itu. Atau barang-barang milik Charles Manson. Kenapa orang bisa tertarik sama hal beginian? Ada beberapa penjelasan psikologis dan sosiologis. Gimana tuh? Ada yang lihat ini sebagai bentuk dark tourism. Semacam cara buat mendekati dan memahami konsep kematian dari jarak aman. Kayak nonton film horor gitu ya? Mirip-mirip, tapi ini nyata. Ada juga yang mungkin merasa kagum, bukan sama kejahatannya ya, jelas bukan. Tapi sama aspek lain si pelaku. Aspek lain kayak apa? Misalnya, kecermatan perencanaannya, tingkat kontrolnya, atau bahkan lihat mereka sebagai simbol pemberontakan anti kemapanan. Kayak ikon kontra budaya gitu. Charles Manson sering dianggap gitu kan ya? Iya, contohnya. Tentu aja ini bukan berarti membenarkan tindakan mereka sama sekali ya, cuma mencoba memahami kenapa fenomena ketertarikan ini ada. Dan ini ada dilema etisnya juga kan, soal pelaku dapat untung dari kejahatannya. Betul. Makanya muncul hukum Son of Sam di beberapa negara bagian AS, buat mencegah kriminal dapat untung finansial dari cerita kejahatan mereka. Walaupun penerapannya juga nggak gampang. Ngomongin etika, ini bawa kita ke fokus terakhir nih, yang nggak kalah penting. Gimana kita bergulat sama keputusan moral yang sulit, terutama yang nyangkut hidup mati. Dilema moral ya. Iya, kita hadapi dilema klasik yang mungkin Anda pernah dengar. Trolley problem, dilema kereta. Oke, yang itu. Bayangin skenario pertama, Anda lihat ada kereta barang lepas kendali, melaju kencang ke arah 5 orang yang terikat di rel. Anda berdiri dekat tuas. Kalau tuas ditarik, kereta belok ke rel lain. Tapi masalahnya, di rel lain itu ada 1 orang terikat juga. Apa yang Anda lakukan? Tarik tuas, selamatkan 5 tapi korbanin 1, atau diam aja? Pilihan sulit. Masih melaju ke arah 5 orang. Tapi nggak ada tuas. Anda berdiri di jembatan penyeberangan, pas di atas rel. Di sebelah Anda ada orang asing, badannya besar banget. Anda tahu kalau Anda dorong orang ini dari jembatan ke rel, badannya cukup besar buat hentiin kereta sebelum nabrak 5 orang tadi. Dia bakal mati, tapi 5 orang selamat. Apa yang Anda lakukan? Dorong dia atau enggak? Wah, yang kedua ini beda rasanya ya. Beda banget kan? Gimana nih penjelasan dari sisi psikologinya? Dilema kayak gini, walau hipotetis, itu berguna banget buat memahami cara kita ambil keputusan moral. Yang menarik, respon orang cenderung beda antara 2 skenario itu. Gimana bedanya? Di skenario pertama, yang narik tuas itu, mayoritas orang cenderung milih opsi utilitarian. Utilitarian? Maksudnya? Bertindak buat menyelamatkan jumlah nyawa terbanyak, walaupun harus korbanin 1 orang. Ini sering dianggap keputusan yang lebih dingin, rasional, impersonal gitu. Studi pakai VR malah nunjukin angkanya tinggi banget. 96% milih korbanin 1 buat selamatin 10. Hampir semua ya? Terus yang skenario kedua? Nah, di skenario kedua, yang dorong orang itu, banyak orang merasa sangat enggan, bahkan nolak buat ngelakuin. Padahal hitungannya sama kan? 1 mati, 5 selamat. Secara hitungan iya, tapi tindakan aktif mendorong seseorang itu rasanya jauh lebih berat secara emosional dan moral. Ini keputusan yang sangat personal. Kenapa bisa beda gitu responsnya? Penelitian otak menunjukkan kalau area yang aktif di otak kita itu beda pas ngadepin 2 tipe dilema ini.
Waktu keputusannya terasa lebih personal, melibatkan tindakan langsung kayak mendorong, area yang terkait emosi dan kesadaran diri, kayak bagian namanya precuneus, itu jadi lebih aktif. Precuneus ya. Iya, ini nunjukin kalau logika aja nggak cukup. Emosi dan rasa kedekatan sama tindakan itu main peran besar dalam penilaian moral kita. Wow, kompleks banget ya cara kerja moralitas kita ini. Oke, jadi kita udah keliling nih bahas kenapa manusia membunuh. Dari fantasi yang ternyata normal, Mm-mm. pemicu yang seringkali banal, Mengejutkan ya. kaitan rumit sama gender dan hormon, daya tarik gelap pembunuh berantai, sampai dilema etis yang bikin kita mikir keras. Apa nih benang merah yang bisa kita tarik? Banyak ya poinnya. Pertama, kapasitas buat mikirin kekerasan termasuk bunuh, itu mungkin bagian dari warisan evolusi kita. Produk dari kemampuan kita ngerencanain dan berimajinasi. Kemungkinan adaptif ya. Kedua, alasan bunuh itu beragam banget. Dan banyak yang pemicunya situasi sehari-hari yang lepas kendali. Konsep kebanalan pembunuhan tadi. Itu penting banget. Ketiga, walau ada pola gender yang jelas di statistik agresi, penjelasan biologis kayak testosteron itu ternyata jauh lebih kompleks, dipengaruhi konteks sosial juga. Nggak sesederhana itu. Keempat, ketertarikan kita sama kasus ekstrim kayak pembunuh berantai itu punya akar psikologis dan budaya yang dalam. Ada penjelasannya. Dan kelima, keputusan moral kita, apalagi soal hidup mati, itu campuran rumit antara logika, emosi, dan seberapa personal tindakan itu buat kita. Perpaduan kepala dan hati lah ya. Jadi apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Semoga penjelajahan kita hari ini ngasih kacamata baru buat lihat sifat manusia, sisi terang dan gelapnya. Dan gimana kita sebagai individu dan masyarakat bergulat sama isu-isu fundamental ini. Sebagai penutup nih, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Ini nyambung dari diskusi kita soal kebanalan pembunuhan tadi. Oke, apa tuh? Kalau kita terima nih, bahwa sebagian besar kasus pembunuhan itu bukan hasil rencana jahat monster tak berhati, tapi eskalasi dari situasi biasa, argumen impulsif, atau bahkan kecelakaan tragis karena lalai, Iya, terus? apa implikasinya buat cara kita mandang kejahatan dan pelaku kejahatan? Gimana tuh maksudnya? Haruskah kita geser sedikit fokus kita? Mungkin selain menghukum pelaku, kita perlu lebih dalam lagi pahami konteks situasionalnya, faktor pemicu di lingkungannya, dan investasi lebih besar ke upaya pencegahan. Pencegahan ya? Iya, menciptakan kondisi sosial yang nggak gampang memicu eskalasi kekerasan. Daripada kita buru-buru cap seseorang jahat secara inheren, terus ngerasa masalah selesai, mungkin ada baiknya kita terus nanya, apa yang bisa kita pelajari dari tiap tragedi ini biar nggak keulang lagi? Jadi lebih ke sistemik dan preventif ya pendekatannya? Bisa jadi begitu. Teruslah mempertanyakan, teruslah cari pemahaman yang lebih dalam, melampaui label-label yang sederhana.